dia kerja lembur sendiri dan ditemukan keesokan harinya tergantung di kursi mesin jahit itu. Lehernya terlilit sal, tapi tangannya masih menggerakkan pedal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hai guys, kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pabrik Tua. Kisah ini diceritakan oleh narasumber kita yang kita sebut aja namanya Rudy. Jadi dia adalah seorang pekerja pabrik dan mengalami hal-hal mistis. Penasaran kisahnya? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Aku bekerja sebagai teknisi produksi di sebuah pabrik tekstil tua di Subang. Usianya mungkin sudah lebih dari 50 tahun. Bangunannya masih asli, tembok bata yang mulai berjamur, atap seng yang sering bocor kalau hujan, dan suara mesin tua yang tidak pernah benar-benar hening. Aku termasuk karyawan baru, masuk sekitar 6 bulan lalu. Tapi sejak awal aku sudah mendengar banyak cerita dari para senior. Cerita yang kalau dicerna logika sih rasanya ngaco. Tapi lama-kelamaan aku di sana, makin aku merasa ada sesuatu yang memang gak beres. Khususnya di Blok C, tepat semua mesin jahit berada. Di ujung ruangan ada suatu mesin yang selalu dibiarkan mati. Diberi kain penutup, bahkan ditaburi bunga sesajen setiap malam Jumat. Mesin itu modelannya kuno, dengan roda pemutar tangan dan pedal kaki. Kata Pak Usman, operator paling lama di sana. Mesin itu tidak pernah dipindahkan sejak kejadian tahun 1993. Dulu ada pekerja perempuan, namanya Mbak Rina. Dia kerja lembur sendiri dan ditemukan keesokan harinya tergantung di kursi mesin jahit itu. Lehernya terlilit sal, tapi tangannya masih menggerakkan pedal. Matanya kebuka lebar. Katanya dia masih hidup beberapa detik setelah salnya tersangkut jarum. Cerita itu membuatku ngilu, tapi aku masih anggap itu mitos. Pabrik tua, wajar kalau ada bumbu horor buat nakut-nakutin anak baru. Sampai akhirnya malam itu tiba. Hari Kamis, akhir bulan, produksi sedang dikejar target dan semua orang lembur. Tapi karena hujan deras dan banjir di beberapa titik, banyak karyawan izin pulang lebih awal. Aku satu-satunya teknisi yang masih tersisa malam itu, bersama 2 operator dan 1 satpam di pos depan. Jam menunjukkan pukul 01.24 dini hari. Ruangan mulai sunyi. Operator sudah izin tidur sebentar di ruang istirahat. Aku tetap di Blok C untuk mengecek kelistrikan. Satu lampu di ujung ruangan terus berkedip. Aku naik tangga kecil memeriksa kabelnya. Saat aku lebih fokus, di atas terdengar suara mesin jahit. Cuk 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 cuk. Pelan, teratur, satu persatu, tapi jelas. Aku langsung turun. Aku tahu semua mesin sudah dimatikan. Tak ada orang di situ kecuali mesin tua di lorong ujung. Mesin itu hidup, kain penutupnya sudah tersingkap, roda pemutarnya berputar perlahan. Pedalnya naik turun, seolah ada orang tak terlihat sedang menjahit. Tapi tak ada siapapun di sana. Aku terdiam beberapa detik, tenggorokanku kering. Aku pikir ini mungkin konsleting. Tapi dari bawah meja muncul suara pelan seperti bisikan. Kamu bisa bantu aku? Aku mundur, nafasku terhenti. Kamu bisa bantu aku menjahitnya kembali supaya aku cantik lagi. Suara itu lirih tapi jelas dan berasal dari mesin itu. Aku langsung lari keluar blok. Tapi lampu-lampu padam satu persatu di belakangku. Lantai terasa licin, entah keringat air hujan yang merembes masuk. Aku hampir terjatuh.
Lantai terasa licin, entah karena keringat atau air hujan yang merembes masuk. Aku hampir terjatuh saat berbelok ke lorong menuju ruang istirahat. Saat aku coba kembali buka pintu ruangan itu, suara mesin berhenti. Lalu terdengar suara langkah kaki pelan menyusul dari belakangku. Aku buka pintu cepat-cepat. Di dalamnya dua operator tertidur pulas. Aku ingin membangunkan mereka, tapi aku terlalu panik. Aku hanya duduk di lantai, menggigil, mencoba menarik napas panjang. Saat aku sadar, tanganku berdarah. Ada jarum jahit besar menancap di antara jari-jariku. Aku tak merasa saat tertusuk, tak tahu kapan itu terjadi, tapi luka itu dalam dan di lengan bajuku ada sisa benang merah menjuntai. Dari sesuatu yang terikat rapi di dalam saku celana, aku tarik keluar perlahan. Ternyata potongan sal ungu dengan bercak darah tua di ujungnya. Besok paginya, aku kembali ke rumah dengan wajah pucat dan tangan terbalut perban. Aku bilang ke mandor kalau aku kena pecahan logam di gudang. Aku gak berani cerita yang sebenarnya. Siapa yang bakal percaya aku melihat mesin tua hidup sendiri dan mendengar suara perempuan dari bawah meja jahit. Tapi masalahnya, sejak malam itu, aku mulai bermimpi buruk. Setiap malam aku mimpi sedang duduk di depan mesin jahit tua, memegang kain lusuh dengan darah menetes dari ujung jarum yang kugerakkan. Dan di belakangku berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang, bajunya robek, wajahnya setengah hancur, dan lehernya bolong seperti bekas terlilit tali. Dia tidak bicara, hanya menunjuk wajahnya, lalu membuka mulut dan dari mulutnya keluar benang merah. Aku bangun selalu dalam keadaan berkeringat, napasku terengah, dan ada luka kecil baru di jariku, seolah aku benar-benar menjahit saat aku tidur. 3 malam berturut-turut aku alamin itu. Di malam keempat, aku nekat kembali ke pabrik. Aku tidak tahan, aku harus cari tahu. Kupikir kalau aku bisa lihat langsung mesin tua itu di siang hari, semuanya bakal terasa lebih masuk akal. Jadi aku datang sebelum shift sore dimulai. Aku masuk ke blok C, mesin-mesin belum dinyalakan, hanya beberapa teknisi yang sedang bersih-bersih. Dan di sana mesin tua itu masih ada, diam, tidak bergerak. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kain penutupnya menghilang dan di bawah mejanya ada benda hitam menggumpal. Aku mendekat pelan lalu jongkok. Itu rambut panjang, hitam, kusut, masih basah. Aku langsung berdiri, jantungku nyaris copot. Lalu Pak Usman datang, wajahnya murung. "Kamu juga udah denger dia ya?" kata dia tiba-tiba. Aku menoleh, "Siapa?" Pak Usman tidak menjawab langsung, dia hanya menatap mesin itu. "Rina namanya, anak magang, pinter, rajin, tapi terlalu pendiam. Dulu dia lembur sendirian di malam Jumat, padahal kita sudah larang. Tapi dia tetap kerja, katanya mau tuntaskan jahitan terakhir buat ibunya. Dia pakai sal ungu waktu itu, padahal kami semua tahu dia pakai sal itu karena dia nggak tahu kisah aslinya." Pak Usman mulai cerita lebih detail dari yang pernah dia sampaikan dulu. Ternyata Rina bukan korban pertama. Mesin tua itu pernah memanggil 3 perempuan sebelumnya, selalu pakai sal atau selendang, selalu yang kerja sendirian, selalu di malam Jumat. Mereka semua mengalami halusinasi, seperti ada yang mengajari mereka menjahit wajah, dan setiap kali benang terakhir disimpul, mereka mati dengan sal melilit leher.
Sal ungu itu dulu milik operator pertama pabrik ini. Dia bunuh diri di mesin itu karena wajahnya rusak akibat tersengat mesin panas. Sejak saat itu, dia katanya terus mencari orang buat menjahit wajahnya kembali. Aku menggigil karena sal yang ditemukan di sakuku warnanya ungu. Bisik apa? Salku warnanya ungu dan tidak ada yang tahu bagaimana bisa sampai di sana. Aku tanya ke Pak Usman, kenapa mesin itu tidak dibuang saja? Jawabannya, sudah pernah dicoba 3 kali. Tapi setiap kali dibawa keluar, orang yang angkut selalu kecelakaan. Terakhir yang membawa truknya hilang. Truknya ditemukan di jurang. Supirnya nggak pernah ditemukan. Lalu kenapa dibiarkan di situ? Karena itu satu-satunya tempat dia diam. Kalau dipindah, dia ikut. Kalau dipaksa dijual, dia marah. Tapi kalau dibiarkan, dia hanya menunggu sampai seseorang datang dan memakainya lagi. Dan aku sadar malam itu aku yang menghidupkan dia kembali. Entah kenapa mesin itu hidup hanya karena aku berada di dekatnya. Dan yang paling menyeramkan, ada sesuatu yang belum selesai. Benang itu belum diikat, jahitannya masih menggantung. Dan aku adalah yang dia pilih untuk menyelesaikannya. Sudah hampir seminggu sejak aku terakhir ke pabrik, tapi bayangan mesin tua itu masih terus menghantui. Setiap malam aku masih mimpi buruk, aku masih mimpi duduk di kursi mesin itu. Benang merah melingkar di jariku dan suara pedal yang bergerak sendiri terus terulang di telinga. Jahitkan aku biar aku cantik lagi. Aku sudah coba menghindar, berdoa, sholat, bahkan meminta air ruqyah dari ustadz dekat rumah. Tapi tetap saja setiap malam aku terbangun dengan jariku berdarah dan bekas benang yang muncul entah dari mana. Yang lebih aneh, setiap luka di jari itu membentuk pola. Pertama lurus, lalu melengkung, sampai akhirnya aku sadar itu adalah pola jahit wajah manusia. Hari Kamis, aku nekat ke pabrik lagi. Aku sudah tidak tahan. Aku harus menyelesaikan ini. Entah bagaimana, aku merasa satu-satunya cara untuk berhenti mimpi buruk adalah menyelesaikan apa yang dia minta. Aku datang malam-malam ketika semua karyawan sudah pulang. Siapa menjaga malam ku kenal, dia membiarkan aku masuk, meski dengan tatapan curiga. Mau apa malam-malam gini, Ruth? Mau ambil alat-alat saya yang ketinggalan. Padahal aku nggak bawa tas apa-apa. Aku jalan langsung ke Blok C. Dan yang seperti kuduga, mesin tua itu menyala sendiri. Kain putih lusuh sudah terpasang dan jarum mulai bergerak perlahan, menjahit sesuatu yang tidak terlihat. Aku mendekat, kursinya kosong. Tapi saat aku duduk, sal ungu tiba-tiba melilit leherku dari belakang. Aku panik, tapi anehnya aku tidak bisa bergerak. Tubuhku dingin, nafasku pendek, tapi tangan tetap bergerak. Jariku mengarah ke benang, lalu memasukkan ke lubang jarum dan mulai menjahit. Kain di depanku perlahan berubah jadi kulit. Ada bentuk hidung, bibir, dan luka menganga yang harus ditutup. Aku menjahitnya meskipun aku tahu itu bukan kain, itu wajah. Dan bukan wajah orang lain, itu wajahku sendiri. Satu demi satu benang merah menutup luka-luka yang tak ada sebelumnya. Tapi aku merasa seperti sedang kehilangan bagian dari diriku. Tanganku dingin, suaraku tercekat, tapi aku terus menjahit. Dan di saat benang terakhir hampir diikat,
Dia muncul di cermin retak di depan mesin. Aku melihat sosok perempuan itu. Wajahnya sekarang hampir sempurna. Jahitan-jahitan halus menutup luka robeknya. Tapi matanya kosong, hitam, dalam. Dia tersenyum lalu berbicara untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Sekarang gantian kamu yang duduk di sini. Seketika itu semua lampu padam. Aku merasa tubuhku ditarik ke dalam meja. Suara mesin makin keras, makin cepat, dan makin liar. Dan yang terakhir ku dengar adalah suara benang disobek paksa dan gelap. Aku tidak tahu beberapa lama aku pingsan. Saat aku sadar, aku sudah terbaring di ruang klinik pabrik. Katanya, satpam menemukanku tertidur di dekat mesin tua itu. Tapi anehnya, tanganku bersih. Tak ada luka, tak ada darah, bahkan tak ada benang. Namun saat aku berdiri menatap ke cermin, ada bekas jahitan halus di bawah mataku. Dan ketika aku mencoba bicara, suaraku bukan lagi suara yang sama. Oke, tamat. Oke guys, gitu aja kisah horor kali ini dari pengalaman si Rudy. Bagi kalian yang punya kisah-kisah horor lainnya, boleh tulis di kolom komentar atau tulis di email gua yang sudah gua taruh di bio. Oke, terima kasih untuk terakhir kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Halim Uch. Thank you guys.